Jadi kembali lagi di channel YouTube Teater 72. Nah, di segmen kali ini tuh kayak lagi kita mau bahas soal yang hype-hype sekarang tuh, soal bucin-bucin. Betul-betul ini tuh soal bucin. Apalagi yang soal apa nih, kalau untuk kaum-kaum kayak kita tuh yang masih pelajar, masih anak SMA tuh masih gampang lah buat kita bisa rasakan itu. Pasti korang juga pernah rasakan toh, pasti toh, pernah kah? Pernah toh? Mana tahu teman-teman. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu diri kita masing-masing. Mungkin korang belum kenal kita di sini. Jadi perkenalkan, nama aku Ninda, biasa dipanggil Ninda. Terus sampai itu Sarah, biasa dipanggil Rara. Nama saya Safira, dipanggil Vira kalau kalian akrab. Nah, sebelum itu tuh guys, sama tanya dulu ke orang sebelum kita lanjut di pembahasan tema pada kali ini soal Bucin. kenapa sih kita nggak boleh bucin gitu. Terus sama tanya dulu anunya korang, persepsinya korang soal bucin itu apa sih menurutnya korang, bagaimana? Menurutmu? Kalau bucin itu kita diperbudak oleh bucin. Kita dibodoh-bodohi itu sama percintaan begitu, kita dimanfaati begitu. Itu dibodoh-bodohi kayak bagaimana itu maksudnya? Itu kita sudah bereffort nih, tapi itu cowok tidak bereffort sama kita. Aduh, kayak Kalau menurut Berpengalaman dulu. Kami dulu. menurutku bucin itu kayak menghabiskan waktu sekali, karena harus kita kayak kita prioritaskan pasangan kita harus betul-betul kayak yang kita pikirkan cuma pasangan biasa itu kalau belajar Sudah terbengkalai nih gara-gara bucin. Jadi jangan dulu bucin-bucin. Sekarang salah gitu Lanjut. pendapatku soal bucin. Kalau pendapatku pribadi sebagai orang yang sudah berpengalaman, Tahuan. sering aja nih. Nah, kayak bucin itu sebenarnya boleh, tapi ada batasnya. Nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan itu bisa berdampak sama kita sendiri juga. Entah itu dalam lingkungan pertemanan kah, atau lingkungan sekitar kah, lingkungan sekolah juga bisa begitu. Contohnya di lingkungan sekolah bagaimana? Positifnya dulu. Positifnya kayak siapa tahu kayak bisa jadi support system selama pelajaran. Tapi negatifnya itu berdampak sama belajar karena sibuk sekali ngebucin tidak ada pikir pelajarannya terbengkalai, dia tidak urus begitu. Paham. Terus juga apa nih, kayak bucin ini banyak yang sadar kalau orang itu sudah terlalu bucin jadi kayak terbengkalai begitu, sesuai dengan pengalamanku. Yang paling berpengalaman. Sarah pengalaman. Ada pasti pengalaman ini seru. Cerita pengalamanku ini berbarji tahun lalu. Tahun lalu. Kapan lagi Dari 23 nyambet. Oh iya kak. Itu 23. kan itu kelas bergabung dua kelas. Yo. Itu. Jadi sapunya satu ini. Satu kelas kok ini. Ya. Terus apa itu? Bulan Pacaran, 8 HTS. HTS. Berhenti kok. Sudah mi. ATS sudah mi. Itu Kancuran. itu cowok baik sama saya. Tapi Tuh, waktu pelajaran juga kalau sama menghafal, dah hafal kan? Mau kamu menghafal, kasih menghafal pika. Udah bantu. Yo. Kayak yang saya bilang tadi tuh kayak udah bisa jadi support system begitu. Terus apa lagi? Apalagi udah bisa kok. Nah, kalau itu bisa jadikan ojek. Ngajarin ini. Masuk. Ya, ojek pribadi. Kira baik begitu, udah kasih begitu orang nih, sumpah jangan memang contoh ini manusia satu. Nah, parah. Aku begitu. Selama dari ikhlas nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tidak apa-apa. Yo. Oke. Itu kok HTS sampai berapa? Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Oh, jadi selama 3 bulan udah jadi ojol ya. Kurang ajar. Anak-anak kurang ajar ini. Begini contohnya, enggak boleh dicontohin, enggak boleh. Bisa sampai 3 bulan sih. Ayo. Apa penyebabnya?
Tadi kita lost contact, sudah lost feeling, ada mi perasaan tuh sama-sama. Awal Kita udah kasih mulanya. kepastian, saya bingung nih juga. Jadi saya tuh mau dikasih kepastian. Oh, jadi kau gitu. berharap. Iya. Memang Jadi itu saya tuh ada itu kata-kata dibilang jangan terlalu berharap sama manusia guys. Itu Mi juga jangan terlalu bucin padahal masih HTS. Oh, saya curiga ini kok bucin sekali sama itu orang pernah. Kok sering pas-pas itu orang tuh? Tidak. Pembawa musik Ih, itu. jangan bohong. Masalah SWB, SG lah. USG di akun Skenal kan. Sudah Mi, kau jawab apa pengalaman kau? Saya penasaran. Kayaknya itu yang lebih berpengalaman dulu ini. Siapa lagi kau? Iya tahuan aja 3 tahun. Ini 3 tahun nyambut sudah Mi. Satu tahun kayaknya. 1 tahun tidak lah kurang ajar. Jangan menambah-nambah. Coba cerita kurang ajar. 5 bulan, 5 bulan lebih. Ji. 5 bulan coba Pak, ya. 5 bulan. Nggak mau jika cerita panjang-panjang soal ini pengalamanku, tapi itu berdampak sekali sama saya. Dan itu juga bisa jadi motivasi juga kenapa kita nggak boleh terlalu bucin begitu. Itu toh pernah dulu waktu pengalamanku ini tuh kayak apa nih? Udah berdampak sekali sama sekolah aku. Kapan? Betul. Kapan masa kan? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang 1 tahun yang lalu. Bulan berapa? Bisa saya mau jelaskan bulan berapa lah no. Kita kepo tuh. Bulan Januari. Oh, Iya bulan Januari yo. Iya. Bulan. Nah itu sudah itu putus karena saya ngambil keputusan duluan gitu. Jadi sambil ini keputusan senang banget gitu. Alasannya? pacaran atau tidak? Hah? Pacaran tuh? Pacaran. Sorry nah saya tuh anti HTS ya. Sore aja nih. Alasannya Ninda, kenapa kok bisa putus? Kenapa ambil itu keputusan? Karena tuh pada saat itu saya pikir kayak ndak sehat nih hubunganku sama keluar dari zona-zona yang buat kan ndak nyaman jadi saya minta buat minta putus. Terus alasanku kenapa saya bisa minta putus ini tuh karena selama saya pacaran ini saya terus dia yang kelihatan dia tidak maksudnya Effortnya? effortnya juga soal Agak. kayak memang dia sering effort ini cowok tapi saya tidak dapat feedback yang sebenarnya padahal saya sudah bucin sekali. Kegilaan. Bucinnya itu bukan kayak masih di atas rata-rata, ndak kasihan kayak sudah kasih kenal orang tua. Baru kau tidak dikenalkan dengan orang tuanya. Ndak. Itu pun tuh Apa lagi kau? itu bulan Januari. Kamu tahu toh ini sampai dikenalkan dengan orang tuanya, terus udah kasih effort nih. Tapi ini si pihak laki-lakinya udah tidak begitu kayak kok tidak anggap sekali, kok tidak dianggap Ninda. Makanya jangan kau bucin. Nah, sudah itu ternyata saya sadar kalau pas ini selama saya pacaran, saya baru sadar itu setelah saya putus. Ternyata itu tanda terlalu bucinku itu berdampak sekali sama sekolahku, pertemananku, lingkungan sekitarku. Itu bisa bilang kenapa ndak boleh terlalu kita bucin karena itu tuh bisa berdampak sekali sama kehidupan kita begitu. Kau lagi Sapira. Sudah selesai pengalamanku saya. Apa ini? Saya tim kontrol atau tim apa ini? Pengalaman. Oke, pengalaman. Nah, tapi saya lihat ini kau anti begitu kayak Kau kayak ndak kayak ada anu begitu ya. Makanya tuh saya kenapa saya nggak mau dulu bucin karena saya lihat nih dari orang teman-teman Jadi karena kita cerita Bibi jadi kau takut buat bucin. Padahal serunya jangan nih. Tapi kau bilang tadi menyiksa ya. Iyo menyiksa tapi itu tuh tergantung kau bisa kontrol. kau kontrol itu bisa intinya ada batas mula ada batasan. Oke. Apa kira-kira kau pengalaman? Penasaran ini. Pengalaman di apa di apa sih Kayaknya tuh ceritanya? Hah? Nggak ada kayak? Nggak ada kah? Tidak ada. SMP. Oke. Ada. Apa? Tapi bukan tentang saya begitu. Tapi tentang ini orang. Oh, jadi kau ceritakan orang lain. Ceritakan orang lain. Bahayanya. Udah, maksudnya itu orang udah ini ke saya. Tapi saya udah kasih kepastian karena saya beranggapan kalau saya ini terus tau kayak terbuang-buang sia-sia ini waktu. Jadi dia sudah antipasi memang di awal. Oh, Jadi kayak udah kasih kan tahu coklat, udah kasih kayak effort kayak saya kira begitu memang Ji cowok. begitu tapi kan bisa merasa ndak enak karena tidak ada hubungan. Masa udah kasih kabel itu baru sudah kasih. Iya. Nah, terus apa lagi anunya ke orang soal bucin ini kayak lagi apa lagi nih buat kita ini kaum mana tuh kaum SMA tuh yang
apa nih Bi? Kamu Gampang remaja kita yang terpengaruh sama hal-hal begitu, gampang sekali. Apa? masih labil soal percintaan. Yo masih labil, kamunya tuh kelas 1 SMA begitu Iya ada lagunya masih anak nyambung. Tentu kalau sekarang tuh kita sadar nih kita anda boleh kita menunggu. Iya, tapi nggak sekedar boleh. mengagumi boleh lah. Iya boleh lah. Tapi kalau sekedar ngagumi juga ada anunya nah. Ada juga batasannya. Nggak boleh, Apa itu? nggak boleh Ki, cemburu kalau dekat dengan cewek lain. Apa di kayak apa begitu kayak Kenmen dengan kata-katamu begitu kayak terus juga Nggak ada hubungan apa kalau kau HTS kalau saya sudah 5 bulan nih kau juga kayak saya lihat ada tampang-tampang bu anti cowok sekali begitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau bucin itu enggak baik begitu. Intinya juga bucin itu boleh sebenarnya boleh tapi nggak boleh berlebihan karena itu bisa berdampak sekali. Kalau saya kan berdampak di sekolahku, berdampak di pertemananku, lingkunganku juga begitu. Tapi di situ ada juga sisi negatif dan sisi positifnya juga ada. Oh sisi positifnya itu yang diceritakan tadi Sarah. Tapi dari Sarah juga ada sisi negatifnya karena setelahnya udah lost kontak pasti ada sedih. Iya, oh my god. Oke. Nah, jadi kan ini bucin tuh ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau saya kan ada sisi negatifnya yaitu berdampak sama sekolahku, lingkungan sekitarku juga. Tapi positifnya juga dari Sarah karena bisa jadi support sistemnya walaupun dalam Hubungan tanpa status ya guys. Status tapi udah masih meningkat prestasinya Sarah. ternyata udah kasih tingkat prestasi itu setelah anda hati sama dia Nggak ada anjir tapi setelah kayak dia HTS banget kayak apa nih mungkin kok sedih tuh Iya sedih sekali. bergantung kok sama dia toh Iya, astaga. kayak bilang apa Kan ada dari tanya-tanya kok. terus juga kayak udah bisa rubah kita tuh kayak ini bucin bisa sekali dah rubah dari kayak 180 derajat bisa sekali dah ubah contohnya itu kalau misalnya kita lebih pentingkan cowok daripada teman Apalagi orang tua. tandanya bucin sekali jadi begitu nih tapi biasa lihat tuh orang kalau sudah bucin HP-nya terus dia pegang HP-nya dan tidak mau lepas dari HP-nya diajak bicara sama mamanya disuruh contoh Indah jemuran Indah angkat jemuran iya mah tunggu dulu begitu Kadang juga tuh minta izin juga sama cowoknya, bukan sama orang tuanya. Iya, sayang makanya minta izin mau kopi main sama temanku. By the way itu kalau kita terlalu bucin begitu tuh cowok tuh bisa kasih jadi pengingat sudah mikir mana kamu sayang sudah mikir apa sayang kalau pengingat juga Ada jalan. alarm kalau udah bunyi mi perut ada juga orang tua Iya. mau tidur bangun ada alarm jadi bisa kita simpulkan kalau bucin itu sangat diperbolehkan Ji tapi harus ada sebatas wajarnya saja jangan berlebihan sekali karena itu kalau perlu juga tuh nggak usah mi bucin apalagi umur seusia kita tuh jadi selesai mini segmen kita pada kali ini tentang soal bucin. Jadi guys, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.